Jadi pada kesempatan hari ini, Kenan dan aku, dapat temanya mengenai newlyweds life. Dari teman-teman ada yang udah merencanakan sesuatu kah dalam waktu dekat ini? Sehingga tema yang diusung kayak gini. Ada dalam waktu dekat? Gimana? Ya, jadi pengennya nih dalam sharing ini tema lebih ke arah sharing kali ya, bukan untuk menggurui bukan. Masih banyak contoh-contoh di atas, tapi kita lebih ke arah sharing mengenai kehidupan pernikahan kita yang bisa dikatakan sebagai baru menikah. Karena ada yang bilang kalau masih di bawah 5 tahun itu masih honeymoon period gitu ya Kak Gelen ya biasanya ya. Karena lepas dari 5 tahun biasanya udah makin kompleks tuh problem-problem dalam rumah tangga gitu. Nah kita terhitung dari nikah dari 2020 ini jalan 3,5 tahun lah kira-kira. Jadi masih bolehlah dikategorikan newlyweds gitu. Sebentar sambil menunggu backgroundnya bisa? Sebentar. Ini pakai HP. Bentar ya geng, technical. Sakedap. Gitu. Jadi dalam waktu dekat nih emang ada gak sih yang lagi mau merencanakan pernikahan atau lagi apa ya, kira-kira lagi memikirkan ke sana gitu, belum sampai merencanakan tapi kayak kira-kira target lah, kira-kira ada gak yang udah punya target kira-kira saya mau menikah di umur 25, ada yang mau nikah umur 27, ada gak? Dalam waktu dekat. Jadi sharing dikit, aku dulu punya temen SMP, dia dari SMP bilang pokoknya gue mau nikah di umur 27 gitu. Tapi ini cuma jokes aja ya, terus di umur 27 sampai sekarang umurnya 30 belum dapat pasangan nih, terus katanya salah nih gue dari awal udah ngomong matokin target, akhirnya di umur segini gue belum dapat pasangan. Terus gue bilang, tapi kan kita ada pandemi 3 tahun ya, harusnya dipotong 3 tahun tuh, karena umur kita 30 ya berarti sekarang 27 masih oke lah meleset-meleset dikit gitu. Tapi apa ya, nanti di depan aku sama Kenan bakal sharing banyak dari teman-teman kita tuh juga dalam pernikahan tuh seperti apa gitu ya, maksudnya pasangan-pasangan muda gitu yang apa ya, problemnya itu ternyata di umur segini problemsnya tuh bukan cuman apa, aduh dia nggak ngabarin nih gitu, bukan cuman itu doang tapi lebih ke arah ini kedepannya kita mau ngapain ya berdua bareng-bareng gitu. Ntar, aku udah bingung nih mau ngomong apa lagi. Coba kalau ditanya siapa yang paling muda di sini? Enggak mungkin Esther dong. Siapa? Siapa namanya? Rahel. Rahel apa Bruce Lee tuan siapa? Iya sih benar. Berarti paling muda umur berapa? Rahel? 19. Bruce Lee umur berapa? 20. Berarti sekitar 19-20 ya. Yang paling tua yang belum menikah, saya potong dulu sebentar, kagak angkat tangan lagi kan. Ada yang di atas 30? Gak ada ya, berarti kita paling tua kan? Oh iya, oke. Oke, jadi seperti yang Fania bilang di awal, mungkin kita pertama-tama juga bingung ya, kenapa kita ini suruh ngomong ya, kan baru nikah 3 tahun, belum lama lah ya kalau dalam istilah pernikahan, terus kira-kira apa sih yang mau di-sharing gitu ya, mungkin kan di sini ada Kak Gelen yang udah nikah lebih lama daripada kita, tapi apa nih poin yang ingin sampaikan, mungkin kalau dilihat di umur-umur kita, style pernikahan tuh udah mulai berubah ya, maksudnya mindset anak-anak millennials ke Gen Z sekarang tuh nikah tuh udah
mungkin kalau di orang tua dulu kayak nikah harus cepet-cepet gitu ya, biar keturunan banyak, makin banyak anak, makin banyak rezeki. Tapi sekarang kita lihat di teman-teman, di lingkungan bahwa nikah itu orang makin banyak yang mikir. Duh nikah antar anakku mau dikasih makan apa, mau hidup pakai apa gitu ya. Makin orang banyak yang mikir, apa gak usah punya anak ya, nanti bayar sekolahnya pakai apa, begitu ya. Jadi point of view-nya udah mulai berubah nih. Nanti kita juga akan kasih lihat secara grafik gitu ya, bahwa umur pernikahan tuh makin kesini juga sebenarnya makin naik. Kalau di tahun 90-an mungkin rata-rata umur orang menikah tuh 25, di tahun 2020 itu naik ke 29-30 tahun. Kenapa? Nah nanti kita lihat. Sambil nunggu laptopnya bener apa enggak. Bener aja. Itu ya. Bisa. Jadi ya sesuai dengan tema tadi kita dapat tema, diusung tema untuk kita kali ini adalah Newlyweds Life. #BeThankful. Asik. Kalau teman-teman masih ingat, tagar Be Thankful ini adalah yang kita pakai waktu mau tema pernikahan kita. Kenapa Be Thankful? Mau kamu tahu aku? Jadi ada background story-nya kenapa Be Thankful. Be Thankful, K sama V-nya gede, itu K-nya Kenan, V-nya Vania. Terus waktu itu kita usung Be Thankful itu, kita bikin Be Thankful itu dari akhir tahun 2019, which is belum pandemi. Pas kita mau engagement. Jadi bener-bener gak tahu tuh ternyata ada pandemi. Kita pokoknya persiapan pernikahan tuh di bulan November 2019 untuk engagement di bulan Januari. Sampai Januari. Nah setelah di bulan Januari kita juga udah merencanakan pernikahan di bulan Mei 2020. Mei 2020 dengan perencanaannya kita udah sampai DP gedung tuh. Udah sampai DP gedung, udah info ke saudara-saudara terdekat gitu. Ke gereja juga kita udah sempat info 2020. Bulan Mei tanggal, lupa ya tanggal berapa, 12 apa 26 gitu. Pokoknya waktu itu bulan Mei. Udah gedung udah oke, catering udah oke, fotografer udah oke. Terus sampai akhirnya di bulan Februari atau Maret lockdown. Terus wah gimana nih, lockdown tuh bener-bener waktu awal-awal kita masih pede, ini paling seminggu 2 minggu aja nih kalau yang kayak gini-gini. Gak mungkin lockdown full sampai berbulan-bulan. Nunggu kabar ternyata Selesai ya. Nggak selesai nih, wah nih gimana nih. Berarti kan kita mesti ngerombak semua. Mungkin kalau teman-teman IO paham lah ya, yang sekarang kalau misalnya untuk ngerombak suatu acara itu benar-benar dari A sampai Z, apalagi udah DP gedung, untungnya undangan belum cetak, terus udah booking sound system, udah booking dekorasi, udah booking make up yang which is ada biayanya pasti kan di balik itu. Jadi waktu itu wah nih gimana nih, pokoknya singkat cerita untung aja gedung dan semua vendor-vendor yang kita pilih itu sangat suportif sama kita gitu, dan mereka juga paham keadaannya kayak gini. Jadi mereka punya kelonggaran untuk bisa dipospon, bisa ditunda sampai tanggal yang nanti jadinya kapan. Tapi kita juga termasuk yang beruntung karena ternyata nggak semua vendor, waktu itu teman-teman, waktu itu tuh ada banyak juga teman-teman yang mau melakukan pernikahan di 2020. Tapi waktu itu malah banyak juga dari mereka yang justru kehilangan uangnya karena ternyata DP gedungnya tuh nggak bisa dibalikin atau nggak bisa di reschedule dan lain sebagainya. Terus waktu itu aku sama Kenan mikir, wah berarti #BeThankful ini bukan sekedar hashtag nih, ternyata bener ada makna di balik waktu kita bikin hashtag itu ya. Disuruh diajarin Tuhan untuk benar-benar berterima kasih gitu ya. Berterima kasih atas segala keadaan gitu. Kayak benar-benar langsung diuji saat mau melangsungkan pernikahan. Oke, mungkin itu dulu bridgingnya. Next. Ya, Kenan mungkin mau cerita. Ini kan slide kamu. Oh iya, jadi kalau ditanya, kita emang nikah baru 3 tahun ya, tapi sebenarnya kita pacaran tuh udah 7 tahun. Jadi dari 2013, jadi kalau dibilang bareng ya udah more than 10 years sih, seharusnya ya gitu perhitungannya.
Nah, kenal sebenarnya kita kenal dari 2000. zamannya masih di Twin Plaza. Mungkin kalian ada yang belum lahir kali. Zamannya di Twin Plaza itu tahun berapa? 2008. 2008-an, 2007, 2008. Ya, itu masih SMA. Itu awal-awal kenal aja masih ya teman-teman biasa lah ya gitu. Sampai akhirnya pacaran, sampai akhirnya kita nikah di 2020. 20. Mungkin kalau cerita dikit foto kiri, foto yang ini, kalau agak kelihatan ini foto Natal di Twin Plaza kayak sekitar 2010 apa. Pokoknya lupa deh, pokoknya ini waktu itu kita masih SMA. Ini kita CD bareng. Ternyata itu juga belum pacaran ya Nan, masih Belum. temenan. Jadi pas CD ternyata ada foto sebelahan. Apakah pertanda? Coba ngeliat cek foto CD kalian. Nah, Siapa coba cek tahu ya. si dia bareng siapa. Pas sekarang baru nyadar kayak loh kok ternyata pernah foto bareng sebelahan. Gitu. Nah ini be thankful hashtagnya kita buat sebelum tahu bakal ada pandemi. Tuh. Oke, next. Nah disclaimer lagi nih. Jadi pas mengulang sedikit kenapa waktu itu pas Dubel kasih undangan, Nan emang bener nih kita yang ngomong nih baru 3 tahun mau ngomong apa gitu kan. Tapi ke-trigger dengan keadaan sekitar. Di umur aku, di circle aku, pertemanan aku, ternyata banyak yang udah bercerai gitu. Maksudnya bahkan di umur kita tuh bahkan ada yang udah menikah, udah cerai, mau nikah lagi. Atau dalam proses perceraian. Terus kayak wah berarti kita 3,5 tahun termasuk yang survive nih. Mungkin ini ada salah satu yang bisa kita bantu, kita bisa sampaikan ke teman-teman gitu mengenai pengalaman pernikahan kita. Terus disclaimer kedua, ini bukan buat sebagai pernikahan yang ideal ya, tapi dan bukan juga sebagai menggurui. Banyak yang guru-guru di sana yang lebih suhu dibanding kita. Cuman kita di sini literally mau sharing tentang pernikahan kita sepanjang 3,5 tahun ini dengan pengalaman 7 tahun pacaran. Jadi total 10 tahun bersama. Oke, next. Ya, sekarang mungkin kita mau, ini santai aja ya. Ini jadi bukan pembawaan firman atau gimana, tapi lebih ke sharing. Jadi kita mau tanya nih, kalau menurut teman-teman sekalian, pernikahan tuh apa sih? Nggak usah yang rumit-rumit ya, nggak usah buka KBBI, nggak usah. Tapi kira-kira bayangannya pernikahan tuh apa sih? Gitu. Hidup bersama, oke. Apa? 2 hati yang dipersatukan, oke. Ada lagi. Ayo. Mungkin naik deh. Iya, kependekan ya gue. Nah. Apa? Ada yang masakin? Ada yang masakin, oke. Ayo apalagi, kira-kira di bayangan kalian tuh pernikahan apa sih? Komitmen sungguh-sungguh, tuh. Apalagi? Ini banyak nih keywordsnya nih. Yang pertama, tahu nggak? Di kata-kata marriage itu ada namanya age. Age itu artinya apa? Umur. Menurut, bentar kita scroll ke belakang dulu. Wait. Nah, menurut, kekecilan ya. Menurut peraturan undang-undang, nggak semua orang bisa menikah. Ada aturannya, ada batas umur ya kita bilang. Tahun 74, undang-undangnya bilang minimal perempuan itu 16 tahun. Berarti belum punya KTP tuh, udah bisa nikah. Tapi per tahun 2019 direvisi jadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya poinnya apa? Kenapa ada batas umur bahwa pernikahan tuh buat orang yang udah dewasa. Kalau kita ngomong dewasa bisa jadi udah tua tapi belum dewasa itu another case ya. Tapi dengan ada batasan umur dianggap kita sudah cukup dewasa untuk mau tahu hidup tuh buat apa, hidup bersama seperti apa, ngambil keputusan seperti apa gitu ya. Jadi batas pertama untuk menikah itu adalah umur. Jangan tiba-tiba lulus SMA umur 17 mau nikah nggak bisa. Undang-undang bilang nggak boleh, 19 tahun. Gitu ya, bahwa kehidupan pernikahan tuh panjang loh, bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun. Menurut Alkitab ataupun menurut agama kita bahwa itu whole your life gitu ya, sepanjang umur kita. Jadi itu yang pertama. Nah, tadi ya ada yang bilang, siapa yang tadi bilang? Kristo ya? Wah, 2 hati berarti jadi udah 1. benar siap nih ya Chris. Kayaknya nyontek nih. Ya jadi sebenarnya
kalau kita ngomong marriage atau pernikahan itu kan deskripsinya 2 jadi 1. Tapi 2 apa? Nggak cuma 2 orang, nggak cuma 2 kepribadian, nggak cuma 2 latar belakang, tapi juga 2 keluarga yang berbeda yang harus disatuin. 2 pendapat yang berbeda, 2 point of view yang berbeda. Coba bayangin, kalian hidup misalnya, anggaplah 19 tahun ya minimal tadi. 19 tahun dibesarkan di keluarga yang semuanya ngomong teriak-teriak. Let's say orang Sumatera Utara atau orang Chinese. Tiba-tiba dapat pasangan orang Jawa Tulen, 19 tahun. Apakah nggak butuh adaptasi? Ya kan? Yang ada merasa tiap hari kok gue dimarahin mulu ya sama orang. Padahal dia nggak marah, cara ngomongnya aja begitu. Kayak aja gitu misalnya, tiba-tiba ngomong gitu, pacarnya dapetnya orang Jawa. Kalau nggak kenal mungkin kaget kan, ini orang tiap hari gue diomelin mulu ya gitu. Padahal emang itu cara dia berbicara. Kita pun awal-awal begitu ya. Ada yang ngomongnya tinggi, ada yang ngomongnya kadang-kadang nada tinggi, tapi sebenarnya nggak marah, cuma emang kadang-kadang malah itu excited sebenarnya ya. Cuma bisa dianggap marah. Nah, dua persepsi atau 2 kepribadian ini tuh perlu disatukan dan itu nggak gampang loh. Makanya kita ada fase namanya pacaran. Pacaran tuh apa sih? Pacaran tuh ngenalin nih pasangan saya, pasangan gue ini gimana ya? Cocok gak sih? Jangan sampai nikah terus taunya begini, begitu, gak cocok. Justru kita harus tahu sedalam mungkin itu pas pacaran gitu, bahwa orangnya begini. Kalau pepatah bilang apa? Bibit, bebet, bobot gitu ya. Jadi 3-3-nya mesti tahu nih. Kalau perlu ada background check, di background check dulu deh gitu ya. Lahir dari mana, besarnya kayak gimana. Itu akan mengubah point of view kalian bahwa oh ternyata dia tuh ngomongnya keras karena memang dari rumahnya semua teriak-teriak gitu kan. Culture-nya beda. Oh memang dia di rumahnya kok orangnya lambat karena semuanya emang di rumahnya diajar untuk sabar, pelan-pelan. Gitu ya. Jadi ada semua itu punya background yang mungkin kita nggak paham. Tapi once kita tahu itu, harusnya membuka mata kita bahwa oh dia gini karena begini, dia begini karena begini. Gitu ya. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya marriage tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini yang menurut kita, yang udah kita rangkum. Ada fights berantem, arguing gimana kita saling berantemnya nggak pukul-pukulan ya, ini mungkin berantemnya lebih kayak bukan KDRT ya, bukan. Nggak sampai situ, cuma yang ngambek, berdebat itu mah pasti ada lah. Iya, arguing, berdebat, saling toleransi satu sama lain, sharing itu bukan cuma sharing kasih sayang tapi sharing cost juga, sharing beban kehidupan gitu ya. Terus growing juga sama-sama berpikir ke depannya kita mau ngapain nih setelah menikah. Terus gimana kita planning untuk punya anak gitu. Itu juga salah satu yang harus diomongin ketika dalam pernikahan. Terus lowering your ego dan brainstorming. Kayak aku sama Kenan sih lumayan sering kayak nggak hampir tiap hari sih, tapi lumayan lah berkala kita brainstorming tentang apa aja sih, kayak misalnya tentang liburan, kita liburan kira-kira mau kemana, atau dalam setahun mau liburan berapa kali nih gitu, atau misalnya brainstorming apa lagi ya, menu makanan. Sesimpel kita mulai sharing bahwa jadi kalau udah punya pasangan nanti kalian apalagi udah mau menikah, itu yang namanya open itu beneran harus open ya, dalam arti jangan gaji aja diumpetin, enggak gajiku cuma 2 juta padahal 4 juta supaya nggak diminta misalnya gitu, itu something yang sebenarnya kurang baik lah ya. Di dalam pasangan itu harus fully open dan harus saling ngerti sih bahwa itu yang kita omongin waktu pacaran, gaji gue segini nih, kalau kita nikah sekarang kayaknya nggak hidup deh, itu kita ngomong di awal, kayaknya mesti segini dulu deh tabungan baru bisa nikah. Sesimpel bahwa prinsip aku tuh dulu diajarin bahwa nikah itu jadi, apalagi cowok ya, jadi kepala keluarga. Kalau kita aja ngidupin diri sendiri masih susah, ngap-ngap gimana mau ngidupin istri, gimana mau ngidupin anak, itu yang diajarin. Cuma ada downside-nya nih, ini akan bisa jadi omongan orang bahwa ya kalau nunggu kaya mah kapan kayanya, nggak nikah-nikah gitu ya. Maka harus ada level of balance-nya.
Oke, udah bisa hidup cukup. Cukup ini relatif ya, ada orang cukupnya makan sekali 200.000, ada yang sejuta, ada yang 20.000 cukup. Nah, definisi cukup kalian itu kalian yang tahu. Kita sendiri yang tahu bahwa cukup itu segini loh. Oke, gue udah bisa makan sendiri 3 hari sekali cukup, masih bisa nabung, masih bisa menghidupi keluarga, that's okay gitu. Nah itu kadang-kadang limit-limit seperti itu yang mungkin kita harus diskusi juga sama pasangan. Jangan sampai udah nikah baru, karena itu akan jadi perdebatan di hari-hari ke depannya. Kok makan cuma gini-gini doang sih? Kok duit kamu cuma segini? Nah saat itu ngeklik ngomong begitu, itu yang memicu pertikaian gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Jadi memang brainstorming ini lebih ke arah kita sharing gitu ya. Kayak sesimpel Fania kalau di kantor ada masalah, dia curhatnya ke siapa? Ya ke aku. Dan sebaliknya, iya dia gini, oh dia gini, gimana ya? Kadang-kadang point of view dari orang lain pun bisa lihat, sebenarnya elu yang salah gitu. Kan kadang-kadang kita merasa kita paling benar ya. Tapi dia bilang, enggak, elu yang salah. Oh iya juga ya gitu. Nah kadang-kadang brainstorming ini, seringkali brainstorming ini yang membantu kita untuk growing and growing more. Seperti itu. Nah, tadi ya, seperti yang kita bilang, ini ada survei dari Forbes tahun 2024. Memang ini di US, jadi mungkin agak nggak relate sama kita. Tapi kurang lebih kita rasa sih mirip-mirip lah ya. Kalau kita lihat mungkin kakek kita ada yang nikah di umur 17, 16, 20. Sekarang orang udah umur 35 baru nikah, 38 baru menikah. Apakah itu masalah? Enggak juga, tergantung. Bisa jadi memang baru menemukan di umur segitu, who knows gitu ya. Nah ini sensus dari tahun 98 sampai 2022. Kalau cowok itu sekitar 27 tahun, di 98, tapi di tahun 2002 average ya, ini ngomong kita rata-rata itu above 30, 31 baru menikah. Kalau cewek dari 25, sekarang 20, berapa nih? 28 baru menikah. Tadi kenapa? Ada shifting of culture, ada shifting of perceptions bahwa nikah kok kita ngeliat orang tua kita berantem mulu ya ngapain gitu. Kadang-kadang ada yang begitu, yang mungkin keluarganya nggak rukun. Ada yang kita lihat capek juga ya nikah, tiap hari berantem, ke kantor pulang berantem lagi, pergi kantor berantem lagi, nggak habis-habis. Nah, image ini yang bikin orang lama-lama mulai mikir, atau kayak, kasihannya anaknya nggak bisa dikasih makan, misal, contoh. Nah, pemikiran-pemikiran ini dan juga penyebaran informasi yang makin cepat gitu ya. Kita lihat, sekarang kita mau lihat berita di mana-mana bisa kan? Mau lihat berita di Amerika, mau lihat berita di Eropa, berita di Arab, semua bisa kita lihat. Sehingga positif masuk bagus, tapi yang negatif pun jadi masuk. Jadi bahan pertimbangan kita. Nah itu ya yang mempengaruhi average marriage age gitu ya di US. Nah ada lagi nih, top reasons for divorce. Kalian tahu 3/4 orang bercerai, 3/4 itu 17%, bahwa lack of commitment. Ini nggak ngomongin berantem, nggak ngomongin ekonomi, nggak ngomongin yang lain-lain, tapi sesimpel lack of commitment. Ada orang nikah habis 10 tahun, kok gue udah gak sayang ya sama dia. Itu something yang maybe happening gitu. Bahwa sparks of love yang kita punya tuh bisa lama-lama redup. Kalau kita diemin terus, benar-benar akan redup gitu. Makanya harus di-trigger terus. Nah, di survei ini memperlihatkan bahwa yang paling penting itu apa? First adalah komitmen. Saat kita mau menikah, apalagi kita as a Christian, bahwa menikah itu sekali seumur hidup. Sampai maut memisahkan kan gitu ya waktu janji nikah. Jadi waktu mau nikah udah harus committed bahwa ya ini satu orang yang mau gua nikahin together sampai maut memisahkan gitu ya. Kalau dilihat lagi sebenarnya banyak nih alasan-alasannya. Agak buram ya.
Yang kedua itu perselingkuhan, 60%. Which is kalau kita lihat di film-film, nggak usah film lah, di berita-berita gitu ya, lihat artis. Ya ampun baru 2 bulan menikah udah ketahuan selingkuh. Ada yang selingkuh pramugari pilot, ada yang selingkuh siapa gitu ya. Banyak banget berita sekarang isinya selingkuh semua. Ya ampun anaknya baru mau lahir, istrinya lagi hamil, suaminya selingkuh, ya kayak gitu-gitu. Jangan samakan semua orang kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ngeliat berita, wah cowoknya begini, wah ini begini. Nanti sama gua gimana ya? Enggak, belum tentu gitu. Makanya harus dijaga. Boleh nambahin dikit. Kalau untuk yang kedua ini external affairs which is contohnya selingkuh, kasusnya ini cukup banyak di lingkungan pertemanan aku nih sebenarnya. Lagi banyak kerap kali kayak waduh kok makin lama makin mendekat ke circle nih, apalagi di umur kayak gini. Dan rata-rata, bukan rata-rata sih, salah satu contohnya itu adalah aku berteman dari sisi ceweknya, suaminya ini bekerja di suatu instansi pemerintah lah gitu. Nah mereka udah menikah sekitar hampir lebih lama dari kita sih, kayak 5 atau 7, pokoknya sekitaran segitu. 5-7 tahun menikah dan akhirnya ketahuan suaminya selingkuh. Tapi ceritanya agak lucu, justru yang ketahuan selingkuh duluan itu adalah istrinya. Jadi pertama si istrinya which is teman aku ketahuan selingkuh dari game yang bener-bener yang lagi rame sekarang, yang chatting Discord kalau teman-teman pada main game. Dari situ tiba-tiba ketahuan kalau misalnya si teman aku ini chatting sama cowok lain. Si suaminya ini marah besar ketika tahu itu, gimana sih nggak setia, apalah lalala gitu-gitu segala macam. Tapi suatu saat si istrinya ini bertanya-tanya kenapa suaminya kok malah memilih ngekos di dekat tempat kantor dibandingkan pulang ke rumah. Padahal rumahnya itu nggak jauh-jauh, bisa dibilang masih bisa, apalagi punya kendaraan pribadi sendiri. Masih bisa lah untuk pulang pergi gitu, maksudnya ya memang ada effort 1 jam, 1,5 jam perjalanan ke kantor, pulang pergi 2-3 jam gitu di jalan. Nah si istrinya ini bertanya-tanya, nah kurangnya komunikasi antara mereka itu istrinya baru mau nanya setelah suaminya udah ngekos sekitar 2-3 bulan. Itu juga karena dari kita temen-temennya nge-trigger, kok lo mau sih suami lo ngekos, kan lo tinggalnya di sini juga gitu, di Jakarta juga, kenapa masih bolehin suaminya ngekos, pisah gitu. Dan ataupun kalau ngekos kenapa lo gak ikutan ngekos aja, kenapa suaminya malah sendiri. Pokoknya ke-trigger gitu, akhirnya istrinya nanyalah ke suaminya. Suaminya ngomong, akhirnya dia bilang kalau dia itu selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Selingkuhnya sama anak buahnya sendiri. Anak buahnya itu, which is si suaminya ini umurnya gak beda jauh sama aku ya. Aku 30 berarti dia 32. Anak buahnya ini baru lulus kuliah, berarti sekitar 22 atau 23 tahun gitu. Tapi waktu dengar kata-kata itu, waktu dengar cerita itu dia nelfon aku di kantor, kita video call, aku sampai bener-bener nge-freeze gitu kayak, hah ini sahabat gue banget nih gitu, maksudnya sampai bener-bener ngeblank kayak kok bisa diginiin gitu loh. Terus suaminya bener-bener jujur ke dia kayak mereka ngapain aja, terus udah gitu kenapa alasannya gitu-gitu. Dan pokoknya singkat cerita dari menurut aku dan teman-teman ini tuh memang bukan cuma satu pihak sebenarnya, memang, dan si temanku juga mengakui ini tuh bukan salah suami gue doang sebenarnya, tapi ada part salah guenya juga. Karena gue itu terlalu sering main game. Jadi temanku nih main gamenya yang bener-bener serius gamers. Kalau mau aku takut sih menyebut namanya, jangan-jangan kalian ada yang tahu karena lumayan terkenal lah di dunia pergaman ini. Nah terus dia terlalu sering main game sampai bener-bener lupa waktu. Lupa waktunya as in suaminya pulang kantor nggak disambut, dia masih sibuk main game, lagi live, lagi stream, terus lagi pokoknya bener-bener sampai lupa waktu, sehingga ya itu mungkin men-trigger suaminya untuk mencari sosok lain yang bisa memperhatikan dia gitu. Sedangkan ya kalau anak buahnya ini di kantor, apalagi anak baru lulus kan pengennya dapat perhatian gitu mungkin. Terus ya ada satu sisi buat untuk karir juga, jadi dia akan nge-serve bosnya gitu. Jadi perselingkuhan itu sebenarnya bukan cuman
menurut kesimpulan dari aku adalah perselingkuhan itu sebenarnya bukan dari satu sisi aja nih, bukan si cowoknya aja yang tiba-tiba mau selingkuh, tapi pasti ada trigger juga dari si perempuan yang kurang ngasih waktu, ngasih ngasih kasih sayang gitu ke suaminya, sehingga suaminya ini mencari puzzle yang kosong di orang lain gitu, which is ya dalam tahap ini orang kantor. Kenapa bisa juga ya karena lebih sering ketemu kan, apalagi kalau sampai rumah gimana mau dapat perhatian dari si istri gitu, sampai rumah istrinya pulang lagi main game, lagi chatting gitu, terus suaminya dianggurin aja gitu, nggak dikasih makan, nggak diajak ngobrol, nggak disapa gitu, sehingga ya makanya si suami ini mencari sosok lain gitu. Kalau dari case-nya aku tuh lagi banyak nih, itu salah satu contoh, ada beberapa contoh-contoh lainnya, tapi itulah kira-kira contohnya. Terus ini lanjut lagi ya, ini nggak semuanya kita bahas sih, cuma kurang lebih ini gambaran besar di dunia gitu ya, bahwa apa sih yang bikin marriage fails, lack of commitments, ada perselingkuhan, too much conflict atau too much fights gitu ya. Lalu di sini ada 45% bahwa menikah terlalu muda, sehingga dia mungkin belum siap. Makanya tadi ada batas usia menikah gitu ya. Sorry boleh potong ya. Mungkin satu lagi lanjutan dari cerita temanku tadi, temanku ini si cewek ini sehingga berkesimpulan, mungkin ada salahnya juga gue menikah terlalu muda, karena waktu itu dia benar-benar habis lulus kuliah langsung nikah tuh. Jadi dia bilang ketika kalian, maksudnya aku dan teman-teman aku lagi masih mencari jati diri, kita maunya apa, kita mau traveling lah, atau misalnya kita mau bereksplor dengan hal-hal yang kita suka, tapi gue malah tiba-tiba langsung menikah sama si cowok ini gitu. Terus ya itu deh, salah satunya dia juga merasa mungkin salah gue adalah gue nikah terlalu muda waktu itu gitu. Ada juga financial problems. Nah, financial problems ini sebenarnya hal yang sensitif, tapi kita harus omongin ke pasangan. Kayak waktu kita pacaran, waktu nikah kita udah ngomong, kalau kita nikah, siapa yang bayar makan? Aku kerja, dia kerja, kita semua punya penghasilan, siapa yang bayar? Siapa yang bayar, misalnya kita punya tagihan listrik, bayar bensin, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain, itu gimana? Itu mesti diomongin sebelum nikah sih harusnya ya, karena saat nikah kita udah tahu, uangnya mau buat ini gitu ya, itu udah kesepakatan bersama. Ada keluarga yang mungkin laki-lakinya yang bayar semua, ada atau sebaliknya, sekarang ada istilahnya, kalau cowok yang di rumah, bapak rumah tangga itu bahasa Inggrisnya apa? Stay at home dad. Nah itu ada juga, maksudnya itu kita yang walaupun mungkin di Indonesia masih agak aneh yang lihatnya ya, stay at home date, tapi itu kalau kita lihat di luar sana udah lumayan banyak. Nah, itu yang mesti diomongin. Jeleknya orang Asia itu adalah kebanyakan hal tabu. Nggak mau dibilangin. Nggak mau diomongin. Kita punya masalah apa, kita harus ngomong, kita harus open sama pasangan kita. Misal, gue nggak suka lu kayak gini, gue nggak suka uangnya kebuang sia-sia. Nah itu sesuatu yang harus diomongin. Jangan dipendem, satu hari itulah bomnya meledak. Gitu, itu yang bahaya sebetulnya. Oke, lanjut. Ini di bawah. Ini ada survei bilang, saat satu partner, misalnya si cowok atau si cewek itu nggak kerja, tingkat chance of surviving marriage lebih tinggi. Ini nggak berlaku semuanya ya, ini kan namanya survei. Walaupun cuma 20%. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa diambil bahwa sebenarnya kita mau sampaikan bahwa komunikasi. Karena kalau dua-duanya kerja, berarti kan waktu komunikasinya sebenarnya agak lebih sedikit nih, ketemu ngobrolnya. Nah, makanya saat kalian nanti mau nikah, punya pasangan yang sama-sama kerja, apalagi di kota besar sih biasanya sama-sama kerja ya gitu. Biasain untuk punya waktu bareng. Quality time bareng, gak harus setiap hari tapi harus berkualitas gitu ya. Betul, jangan tiap hari dijemput pulang tapi diem-dieman, sama aja, itu bukan quality time gitu ya. Kayak hampir tiap hari aku jemput dia pulang walaupun gak di kantor, misalnya di mana kita ngobrol, walaupun 10 menit, 15 menit, apa yang mau diomongin gitu ya. Misalnya hari ini di kantor gimana ya, kebetulan istri saya ini cukup bawel jadi
saya yang dengerin dia Ada ngomong aja topiknya gitu ya. pulang kantor. Tapi itu yang bikin hubungan itu tetap fresh lah gitu ya. Nah, kalian pasti pernah dengar juga nih, zaman sekarang banyak yang bilang, oh iya kalau mau nikah tuh harus trial dulu. Apa definisi trial? Coba dulu tinggal bareng sana, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah cari yang lain. Itu mulai banyak, bahkan di teman-teman kita ada yang mulai begitu ya, bahwa punya pemikiran ya kayak orang-orang di western lah, bahwa ya kita tinggal bareng dulu, kalau cocok baru nikah, kalau nggak cocok cari yang lain. Tapi survei membuktikan sebaliknya, bahwa 57% orang yang hidup duluan, hidup bareng duluan, itu malah more likely to divorce. Jadi itu nggak menjamin. Kita secara Kristiani mungkin kita yang namanya, ya karena sudah dewasa semua kan ya, bahwa seks itu adalah setelah pernikahan. Itu adalah hadiah dari pernikahan itu sendiri. Jadi kalau ada statement yang bilang, iya kalian mesti trial dulu, nih ada surveinya gitu ya. Jadi bisa kita bantah, kadang kan kalau ngomong agama, lu so suci lah gitu ya. Ini ada nih surveinya dari Forbes, nggak mungkin bohong. Bahwa orang yang hidup bareng duluan tuh juga malah kecenderungan cerainya lebih tinggi. Gitu ya. Nah ini just for fun aja. Menurut survei 53%, pokoknya pekerjaan yang punya tingkat perceraian paling tinggi itu adalah gamers. Nah tuh. Gaming manager. Uninstall ya geng. 53%. Ini top 3 ya, top 3. Gaming manager, bartender, sama flight attendant. Ya, ini kalau flight attendant kayaknya udah cerita lama lah ya, pramugari, pilot dan segala macam. Kenapa? Intinya satu sih sebenarnya, karena kita nggak di rumah. Kita traveling terus menerus gamers. Mungkin kalian di rumah, tapi nggak ngobrol ke tadi. Ini ada real case tadi bahwa di rumah sih nggak kemana-mana, cuma nggak ngobrol. Suaminya pulang didiemin, ya kan? Udah kayak tamu tadi undang aja jadinya kan gitu. Saat kita pulang itu, rumah itu harus menjadi tempat yang paling aman dan nyaman buat kita. Kalau kita pulang kita nggak ngerasa nyaman, itu sesuatu yang bahaya sebetulnya. Karena kita akan nyari kenyamanan itu di tempat lain nanti. Gitu kan. Sebagai manusia, kita punya jasmani yang perlu dipenuhi as in pengen rasa nyaman. Siapa sih yang nggak mau enak hidupnya, ya nggak sih? Siapa sih yang nggak mau sampai rumah dibaik-baikin? Nggak ada lah, pasti semua mau kan. Sekarang kalau kita pulang malah diomel-omelin terus. Setiap pulang berantem, setiap pulang stres. Jadinya nggak pulang kan? Nah itu hal yang harus dibentuk sebetulnya. Jadi ini yang aku dan Kenan simpulkan gitu. Kira-kira seperti apa sih yang harus kita persiapkan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah yang pertama itu udah pasti lah ya, faith. Yang udah pasti kita harus seiman. Seiman aja tuh belum tentu kita sejalan gitu, seiman belum tentu sejalan betul. Apalagi yang gak seiman bisa di OTW ke gerejanya, OTW ke rumah ibadahnya aja tuh udah beda gitu. Apalagi nilai-nilai, memang ada sih nilai-nilai yang saling beririsan gitu. Tapi kan secara garis besar itu masih banyak gitu yang yang berbeda lah antar satu sama yang lain gitu. Ya, kalau dibilang air dan api itu nggak bisa bersatu gitu ya, bahwa karena ini banyak yang bilang ya udah nikah aja dulu, nanti juga satu pindah agama setelahnya, atau kita lihat aja nanti. Kan nggak bisa seenak itu ya ngomong, kita lihat aja nanti tuh kalau lagi main oke lah, ini lagi mau nikah nih, nggak bisa kita bilang kita lihat aja nanti kan, jalanin aja dulu, nggak ada cerita itu ya kalau di pernikahan. Karena sekali jalan kecemplung udah tenggelam sekalian. Nggak ada tuh tenggelam balik lagi restart gamenya, nggak ada cerita. Jadi semua harus dipikirin di depan. Karena banyak ya sekarang cerita-cerita bahwa ada yang sukses kok, ada, tapi 1 banding berapa. Definisi suksesnya itu apa gitu ya. Sukses rate-nya berapa persen sih dari dari dalam jumlah populasi manusia ini gitu. Kita punya pepatah bahwa kita suka ngobrol gitu ya, iya kok ini bisa, ini nggak bisa. Kalau kita nggak kuat panas jangan main api gitu ya. Kalau mau main api udah siapin baju api perang dulu gitu, jangan kita tiba-tiba nyemplung main api kebakar bingung sendiri. Itu ya kebiasaan manusia adalah kita nggak prepare, ya udah jalaninnya dulu, nekat gitu ya. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Nah yang kedua, itu life purpose. Nah
ini juga ada cerita real gitu ya. Kita coba bawa ini tuh sebenarnya ke kehidupan sehari-hari, bahwa ini beneran terjadi loh, bukan cuma cerita di buku. Ada temennya Fania, semua banyaknya temen Fania sih. Banyak cerita-cerita buruk dari teman-teman gue, maaf ya. Jadi ada temennya Fania, pacaran tuh dari kuliah lah ya, Kuliah. kita kenal cowok sama cewek. Dua-duanya kita kenal nih, pihak cowok dan pihak cewek kita kenal. Saat pacaran itu mereka fully, kita lihatnya wah oke lah nih kayaknya jadi nikah nih gitu ya. Yeah. Ternyata setelah lulus, masing-masing punya jalannya. Kenapa? Karena sebenarnya gak ada yang salah dengan hubungannya, tapi ada yang ada yang berbeda dari tujuan hidupnya. Si cewek itu mengejar karir, wanita karir banget. Girl sedangkan boss. Si cowoknya ini lebih ke arah seniman. Entertainer, MC. Lalu cukup terkenal ya. Cukup terkenal. MC, Centang biru by the way. Punya podcast, kayak gitu-gitulah ya. Tapi kan saat kita ngomong itu di versusin sama entrepreneur, gaji fix sama gaji yang kadang gede kadang kecil itu kan, nah tadi ini jadi masalah ekonomi. Si ceweknya menuntut lu harus lebih tinggi dari gua. Si cowoknya bilang, ya gua maunya begini, jangan dipaksa kerja kantoran. Nah, sampai sekarang unfortunately dua-duanya masih hidup sendiri. Maksudnya belum punya pacar juga, tapi kayak masih mau get along, tapi kayak udah terlanjur nih, gue punya hidup sendiri, dia punya hidup sendiri. Nah jadi itu ya, kita juga mesti pikir saat kita mau nikah, siap nggak kalau hidup, apalagi misalnya kalian mau nikah dengan orang yang quote and quote seniman, dalam arti itu bukan punya fixed income ya. Kalau punya kayak kalian musisi, semua lah seniman gitu, entertainer, itu kan gajinya per job. Dapat lagu gede-gede, tapi kalau lagi nggak dapet ya nggak makan. Makanya waktu kita lihat COVID itu banyak musisi yang gede-gede pun sampai jual-jualin barang. Nggak punya duit buat makan, karena nggak ada kerjaan. Nah, itu yang mesti dipikirin juga, kalian siap nggak menerima konsekuensinya. Gitu ya, itu yang bukan kita maksud jadi musisi maksudnya nggak menjanjikan ya, bukan betul. Gitu message-nya geng, tapi lebih ke arah harus dikomunikasiin gitu. Kalau misalnya kehidupan gue pasti nggak stabil nih ke depannya, karena bisa tiba-tiba ada job, bisa tiba-tiba enggak gitu. Sedangkan si cewek yang karena wanita karir gajinya pasti naik terus gitu. Terus makanya kalau dari sisi yang teman aku ini sebenarnya mereka secara kepribadian tuh udah cocok banget gitu. Maksudnya yang satu bawel banget, yang satu punya telinga yang bisa untuk mendengar kebawelannya gitu. Terus udah gitu pokoknya kalau dari segi kepribadian tuh udah cocok. Dari segi suku udah masuk. Dari sisi agama juga udah masuk. Tapi ya itu dia, ketika mereka ngomongin dalam kedepannya kita mau ngapain, kita mau hidup berkeluarga kayak gimana, ternyata ada visi ada yang gap yang nggak sama nih gitu. Jadi itu memang harus di-prepare dengan ujung-ujungnya komunikasi sih memang gitu. Terus selanjutnya juga mental. Mental tuh memang harus dipersiapkan sih. Sesimpel kayak kita tuh harus tahu apa yang kita mau gitu. Terkadang tuh banyak nih biasanya cewek-cewek ya, biasanya cewek tuh pengen dimengerti gitu sama cowok-cowok, kayak nggak mau diomongin tapi berharap si cowok ini paham apa maksud cewek. Sedangkan itu tuh waktu kita dulu pas pacaran tuh sering banget berantem. Aku berharap Kenan berpikir A, tapi malah berpikirnya B gitu. Jadi kayak set ekspektasi gitu. Sedangkan kalau dalam pernikahan tuh gimana ya? Ya harus diomongin aja, kayak tinggal bilang, nggak usah kode-kodean deh, kayak udah nggak ada kode-kode lagi gitu, kayak tinggal bilang aja aku lapar gitu, bukan yang kayak udah jam segini nih belum makan lagi, belum ini gitu. Tanya ngomong kenapa terserah gitu ya, di bawah satu restoran marah, ya kayak gitu itu hal-hal kecil yang bikin menumpuk gitu ya. Iya. Dia kemarin orang terjadi makan apa nggak mau, diajak ke sini ngambek, diajak situ ngambek, nggak usah makan deh, nah berantem tuh sampai malam kan. Nah kayak gitu, itu kejadian-kejadian simple, justru yang simple-simple begitu yang malah bikin gerecok rumah tangga gitu ya. Kerikil-kerikil kayak gitu. Ya, iya. Terus lanjut lagi itu ekonomi. Nah di sini ekonomi kita nggak ngomongin kaya, miskin, UMR dan segala macam enggak. Tapi kalian harus tahu bahwa
pasangan kalian tingkat ekonomi sekian, kalian sekian, dan be honest gitu ya, bahwa oh kita kalau mau nikah bisa nih gini. Itu zaman sekarang ya hal gini tuh udah gak tabu lah Udah untuk biasa. diomongin. Penghasilan penghasilan pacar berapa, itu nothing to hide lah harusnya ya gitu. Bahkan dia tahu pindah tema aku kok, tapi setelah nikah gitu ya. Jadi kalau kalian menyembunyikan sesuatu berarti kalian gak fully believe in your partners gitu kan. Kan teorinya begitu, berarti kalau kalian gak fully believe ngapain nikah? Ngapain nikah sama orang yang kalian gak percaya? Idenya gak begitu. Kayak misalnya abis nikah mau ngekos bareng, atau abis nikah mau tinggal di rumah orang tua, atau abis nikah mau nyicil rumah bareng, itu tuh benar-benar harus diomongin lah, terus harus ada budgetingnya gitu, kayak ya tadi saling karena udah tahu misalnya gaji cowok berapa, gaji cewek berapa, ketika disatuin, wah kayaknya nggak mungkin nih kita nyicil rumah, mungkin kita mesti mulai dari sewa kosan dulu gitu. Ya itu juga nggak apa-apa, pokoknya as long as kalian saling terbuka lah komunikasi gitu. Sebenarnya nikah tuh cari jalan tengah sih ya, kalau bisa Kompromi. disimplify itu bahwa kita cari jalan tengah nih, siapa yang mau ini, siapa yang mau itu. Nah, sesimpel ekonomi juga waktu kita pacaran kita ngomong, kayaknya lu kalau ngatur uang, gini, biasa kan cowok itu termsnya bahwa cowok itu yang ngasilin duit, yang ngatur cewek. Itu kayak hukum alam lah ya, kalau dibilang, karena cewek tuh bisa ngatur duit, ngatur apa, cowok tuh lebih boros. Tapi in some matters enggak juga begitu loh untuk beberapa orang. Kayak kita ngomong gitu, kayaknya kalau lu yang ngatur hilang deh duit gitu ya. Aku sempat ngomong gitu, mendingan kita ngatur berdua. Nah jadi ngatur berdua tuh tiap bulan ada rekap, bayar listrik berapa. Iya sampai sekarang sih kita dulu tiap bulan ya, sekarang per quarter nih kita kayak bikin laporan keuangan sendiri. Jadi kayak dari Canon udah ngeluarin expense buat apa aja. Kayak misalnya apakah untuk listrik, untuk makan, untuk bensin atau dan lain sebagainya. Terus ntar ada yang dari aku misalnya ada yang untuk grocery buat belanja bulanan gitu-gitu. Kita di tiap bulan kita rekap bareng, di ujung totalnya berapa, oke bagi 2 gitu. Maksudnya kayak tiap bulan tuh kita masih ada ngerekap pengeluaran gitu kayak, dan itu juga sebenarnya salah satu bisa dibilang quality time, ngobrol satu sama yang lain kayak wah kita ternyata terlalu boros nih, udah terlalu banyak beli kopi gitu misalnya, atau misalnya terlalu banyak makan di luar nih. Tapi fun fact ya, ini jadi topik kita pernah coba, kita makan di luar terus sama kita masak terus, at some point itu lebih murah makan di luar. Ada karenanya. Karena kita makannya nggak setiap hari bener-bener dimasak pagi, siang, malam ya. Tapi misalnya malam pulang masak gitu. Terus nggak tiap hari, jadi nggak bisa dipanasin tuh. Terus saya tipikalnya satu kali makan tuh nggak boleh ngulang menu. Nah itu kan kalau kita mesti masak tiap hari berarti jatuhnya boros ya. Karena mesti masaknya berarti satu hari 3 menu, berarti 3 menu yang berbeda, 3 lauk yang berbeda. Terus pas dihitung-hitung kok malah jadi lebih mahal ya Nan. Jadi ya kita waktu itu gojeknya makan di luar atau enggak gojek gitu. Tapi enggak harus selalu yang fancy, harus makan di mall atau makan di kafe gitu, enggak. Tapi yang penting kebutuhan karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayurnya ada gitu. Zaman sekarang banyak promo, tinggal dilihatin aja. Jadi Gojek tuh, Grab ya kan. GoFood banyak. Gitu. Terus terakhir ini. Komunikasi, mungkin udah kali ya, komunikasi tuh dari tadi udah kita ulang-ulang terus, pokoknya inti dari segala inti tuh memang harus ada komunikasi satu sama yang lain. Ada juga sih yang pernah bilang memilih pasangan tuh memang yang harus yang nyambung gitu, karena kenapa? Kita sampai tua nih bakal tinggal berdua sama pasangan kita ini, suatu saat kita punya anak kita akan keluar dari rumah juga, ujung-ujungnya tinggal berdua lagi. Kalau emang gak ada komunikasi satu sama lain, gak ada yang nyambung, itu kayak susah banget gimana mempertahankan pernikahan gitu. Dulu ada yang pernah bilang, kalau lu mau nikah, coba lu bayangin lu udah umur 70, berdua sama dia, lu bakal ngobrol gak? Kalau cuma diem-dieman, mending mikir lagi deh. Karena saat kita nikah, punya anak, jadi keluarga misalnya gitu ya. Terus nanti at some point anak kita nikah lagi dan keluar dari rumah. Kita balik lagi jadi berdua.
Jadi life cycle tuh kan kayak gitu ya, balik lagi. Dari, sama lah kayak orang bilang dari anak kecil nanti jadi orang tua banget jadi kayak anak kecil lagi kelakuannya gitu ya. Mau didengerin, mau diturutin. Nah, bisa gak kita hidup sama orang ini berdua doang, ngobrol gitu ya, lagi anggap aja lagi bengong gitu di taman, ngobrol nggak? Kalau cuma diem-dieman kayaknya mending ada yang dipikirkan lagi deh gitu. Karena kalau kalian nggak bisa ngobrol sama pasangan kalian, berarti something's wrong gitu ya. Karena ada teman aku, ya kali gantian teman aku kali ini. Teman aku dia nggak bisa pacaran berdua sama, nggak bisa pergi berdua sama pacarnya. Pasti bertiga, berempat, berlima. Tanya dong, kok aneh deh lu? Orang mau pacaran mau berdua ya, ini bertiga, berempat, pacaran apa temenan sih gitu ya. Iya, gue kalau berdua doang awkward. Nah, kenapa pacaran kalau gitu? Nah, itu adalah sebuah poin kayak kalau kalian merasa berdua aja nggak bisa ngobrol gitu ya, nggak bisa komunikasi, berarti ada yang salah di hubungan itu. Gitu. Makanya intinya sebenarnya memang komunikasi. Komunikasi. Nah, next. Ini terakhir. Ini agak narsis ya, ada pakai foto sendiri. Asik. Gimana? Kamu yang baca. Oh iya. Ya kita simpulin sih sebenarnya menurut kita selama 3 tahun ini ya. Jadi memang ini pembelajaran dalam 3 tahun bahwa nikah tuh bukan lomba. Bukan lomba dalam artian, temen gue udah nikah, gue belum nikah. Nggak usah dipeduliin. Semua orang punya jalannya masing-masing. Udah umur 30 belum nikah. Kalau emang belum punya calon yang pas, kenapa harus buru-buru gitu ya. Iya. Tapi jangan juga jadi kenyamanan bahwa udah umur 35 gak nikah-nikah karena dia gak mau berteman. Maunya sendiri aja, ya itu beda case. Tapi saat emang belum cocok, belum dapet yang pas, gak usah takut sama keduluan sama yang lain. Karena mungkin di beberapa culture tuh ada ya bahwa, oh adik gue udah mau nikah, gue belum nikah. Gitu, ada ya. Ada juga yang adiknya gak bisa nikah nih, karena kakaknya belum nikah. Ketahan, pasangan adiknya malah merasa dianggurin, putus. Nah, jangan sampai kita jadi batu sandungan juga bahwa pernikahan itu tiap orang jalannya bisa beda-beda. Dan itu bukan sebuah lomba yang dimana ada yang menang, ada yang kalah. Itu masing-masing personal journey. Makanya kita bilang pernikahan itu adalah sebuah journey bahwa kalian nikah pun perjalanan gak selesai. Itu malah baru dimulai gitu ya. Baru belajar lagi. Kita pacaran 7 tahun aja nikah, masih ada loh hal yang kita gak tahu waktu nikah. Kayak, oh lu kok gini ya gitu, kok lu gitu ya. Sesimpel naruh handuk di atas ranjang gitu ya. Kita gak tahu kan kalau pacaran ya gak mungkin tahu dong. Nikah taruh handuk di mana, tapi taruh odol di mana. Nah itu. Pencet odol kayak gimana, di ujung atau di tengah. Makan bubur diaduk apa enggak. Iya. Kita jangan salah loh, kita pernah berantem gara-gara dia pesan bubur. Bener gak sih? Bubur apa kopi ya? Bubur. Buburnya gue aduk gitu kan. Kayak udah gue beliin, gue aduk deh. Kok diaduk sih? Kayak, makannya gimana? Kayak gitu-gitu kan, kita gak tahu kan. Nah itu tujuan dari perkenalan itu adalah untuk itu. Dia pesan kopi susu gak diaduk. Nah kan gak tahu kan. Nah gue baru tahu belakangan. Nah, kan minum kopi susu kan diaduk dong secara normal ya. Manusia, dia sukanya gitu, pahitnya dulu baru manisnya. Manis yang tadi bawa, atau enggak kayak tiba-tiba pengen gue manisin nih, emang kan random aja. Jadi itulah fungsinya komunikasi dan diskusi. Gitu ya.